Halo semua, kembali lagi dengan saya Randy dari Gigadget Indo. Hari ini saya akan bahas sesuatu yang lagi hype banget di kalangan operator untuk Redmi Note 5, yaitu F2FS. Apa sih F2FS itu? F2FS itu adalah singkatan dari Flash Friendly Format System. Jadi sebuah format sistem untuk Android yang punya kecepatan itu lebih cepat. Jadi kecepatan read dan write-nya lebih cepat dibanding dengan format Android saat ini, yaitu ext4. Dengan menggunakan format F2FS ini, kita akan merasakan kecepatan dalam copy data yang lebih ngebut, terus juga buka-buka aplikasi yang berat juga akan lebih ngebut, terus booting handphone atau nge-reboot handphone itu akan juga lebih cepat. Untuk menggunakan format F2FS ini, kita harus install ROM yang udah support F2FS. Beberapa ROM yang udah support F2FS adalah Pixel Experience yang official, terus Bootleggers, terus juga AX, Citrus, dan masih banyak lagi. Nanti untuk detailnya cek aja di keterangan video ya. Untuk kalian yang masih mau gunakan ROM yang belum support F2FS, tenang aja. Format ini masih bisa digunakan kok, tapi setelah install ROM-nya, kita harus install kernel yang udah support F2FS. Kernel-kernel yang udah support F2FS diantaranya adalah drop kernel yang versi 4.5, terus Ancient kernel yang versi 1.5, dan juga Insinux kernel. Di dalam video ini juga kita akan cek nanti perbedaan kecepatan read dan write antara F2FS dengan ext4 itu seperti apa. Seberapa jauh sih perbedaannya, kita akan lihat perbandingannya. Jadi ini format yang bawaannya ya, masih ext4. Dan saya juga udah lakuin benchmark ini saat masih gunain ext4, dan kecepatannya kelihatan nggak sih? Ya, ini read-nya 271 MB per detik dan write-nya itu 202 MB per detik. Nanti kita lihat seberapa jauh perbedaannya kecepatan antara yang F2FS dengan ext4. Sebelum kita mulai untuk eksekusinya, pastikan kalian udah backup seluruh data yang di internal, karena kita akan format data. Dan yang kedua, pindahkan SD card, pindahkan ROM ke SD card sama Google Apps-nya ya. ROM yang udah support F2FS. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke TWRP. Oh ya, untuk TWRP ini nggak semua TWRP support F2FS ya. Jadi kalian bisa gunain TWRP yang udah support F2FS atau juga Pitch Black yang udah support F2FS. Nanti untuk download TWRP atau Pitch Black yang udah support F2FS, cek aja di kolom deskripsi. Ya, ini sekarang kita langsung aja ke Wipe. Setelah Wipe kita pilih Advanced Wipe. Kita pilih Dalvik, System, Case, Data, Internal, dan Vendor. Oke, kelima-limanya ya. Dalvik, System, Case, Data, Internal, dan Vendor. 6 maksudnya. Oke, kalau sudah kita swipe. Ya, ini udah ke format semua. Setelah format semua, oke, ke menu Wipe. Terus pilih yang Advanced Wipe, terus Case. Oke, setelah itu Repair or Change, terus Change System File, dan pilih yang F2FS. Swipe, ini udah berhasil. Kita satu lagi yang Data. Oke, Repair, Change, pilih yang F2FS. Swipe lagi. Ya, ini udah berhasil. Sekarang kita install custom ROM-nya. Di sini saya pakai AX ya. Ini kita cari tadi di SD card. Saya pakai yang AX. Tinggal diinstal aja. Ditunggu install ROM-nya sampai selesai. Ya, ini udah selesai. Sekarang kita install Google Apps. Di swipe. Oke, ditunggu lagi sampai selesai.
Oke, ini udah selesai. Kalau sudah sampai sini, kalau kita masih pengen nge-root, itu jangan di-root dulu ya. Kita langsung reboot ke sistem dulu. Nanti setelah masuk ke sistem, setting-setting, kalau mau nge-root baru balik lagi ke TWRP. Sekarang kita reboot dulu ke sistem. Jadi sampai di sini format filenya sudah F2FS ya. Nanti langsung aja kita cek perbedaan kecepatan antara yang ext4 dan juga yang F2FS. Ya, ini untuk format sistem yang baru kita lihat ini sudah F2FS. Sama di datanya juga lihat ini udah F2FS. Saya juga udah lakuin benchmark lagi menggunakan Androbench. Ini dia hasilnya. Terlalu terang ya, sebentar saya redupkan dulu. Ya, ini dia untuk hasilnya. Untuk rate-nya yang sekuensial itu 278 megabyte per detik. Sementara untuk yang tadi di ext4 itu 271. Terus yang sequential write itu 205 megabyte dan yang sebelumnya itu 202 megabyte. Ini nggak terlalu berbeda jauh ya. Tapi pas di random rate ini untuk di maksudnya di F2FS untuk random rate-nya 54,1 mega. Sementara di ext juga 54 mega, lebih kurang sama. Tapi begitu di random write dia ini jauh banget bedanya. Di sini pas F2FS random rate-nya itu 69,4 mega, sementara waktu di ext4 cuma 16,56 mega. Oke, jadi itulah perbedaan kecepatan membaca dan juga menulis atau read dan write antara ext4 dan juga F2FS. Sekilas sih tadi saya coba untuk buka-buka aplikasi juga kerasa lebih responsif ya. Jadi bukan cuman feel, setelah dites sama benchmark juga memang F2FS ini lebih cepat. Oke, sepertinya segitu aja video kali ini. Terima kasih ya yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya.